Ya, halo teman-teman. Kita balik lagi di acara Detektif yang di bulan Agustus. Dan di Detektif kali ini kita ada pemateri yang sangat spesial, yaitu Saudara Hendra Ruslim. Thank you ya. Halo semuanya. Jadi sore ini gue akan coba sharing sedikit sih mengenai data pipeline yang kita pakai di Tada. Terus kira-kira dari sisi arsitekturnya seperti apa sama resultnya itu kayak gimana sih. Jadi sebagai seorang data engineer kan kita sering nih berkutat dengan kegiatan untuk mindahin data dari satu data point ke data point lain ya, antara sistem. Nah, untuk memindahkan data antar sistem ini biasanya dibutuhkan beberapa step nih, mulai dari copy data, terus mindahin dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya dari on-premise to cloud, terus kita coba ngelakuin format di dalamnya, terus mungkin formattingnya bisa mungkin dari sisi data type, terus bisa juga kita ngelakuin satu transformasi, kayak misalnya kita ngelakuin join di dalamnya, antar satu data point dengan data point lain. Nah, setiap step ini harus dilakuin biasanya, dan diperlukan software atau tools yang terpisah. Nah, data pipeline itu rangkaian dari semua alur tersebut, dan tugasnya adalah memastikan bahwa semua langkah ini dapat diterapin untuk semua data gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar juga terms ETL atau ELT ya. Jadi ETL itu extract, transform, load. Kalau ELT itu extract, load, transform. Lalu bedanya apa sih data pipeline ini sama terms dari ETL atau ELT? Nah, ETL itu biasanya mengacu pada sekumpulan proses yang di dalamnya itu ada proses ekstraksi data dari satu sistem, terus mentransformasikannya, terus memuatnya ke beberapa basis data atau database, atau mungkin data warehouse. Nah, kalau sedangkan terms data pipeline sendiri, itu biasanya lebih mengacu pada setiap set elemen pemrosesan data dari satu sistem ke sistem lainnya. Dan mungkin di sepanjang alur tersebut atau flow tersebut itu terdapat proses transformasi. Nah, di Tada sendiri, kira-kira kenapa sih kita butuh sebuah data pipeline gitu? Dengan poin pertama itu improve performance ya. Jadi kebutuhan data ini kan sebenarnya ujungnya nanti bakal ada kebutuhan proses analisa. Nah, dengan memisahkan database transaksional dengan database untuk processing atau analitik, kita bisa meningkatkan performance pada kedua sistemnya atau kedua database yang ada. Kemudian dengan adanya data pipeline, kita juga dapat melakukan proses penggabungan atau konsolidasi data yang bersumber dari berbagai macam sumber nih. Dan dalam penerapannya di Tada sendiri itu data-data dari berbagai data point ini akan dikonsolidasi ke dalam bentuk data warehouse. Nah, dengan adanya proses konsolidasi data tersebut juga akan membawa kualitas, konsistensi, sama akurasi data yang lebih baik ya, sehingga akan dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik ketika tim-tim terkait misalnya butuh data tertentu. Kemudian semua proses yang dijalanin atau semua flow-nya itu bergerak secara otomatis, dan dalam proses otomasi itu ada proses extracting, transforming, terus ada combine, validasi, sama loading data untuk kebutuhan tim analis atau kebutuhan visualisasi lebih jauh. Nah, yang terakhir, karena semua informasi ini disimpan, endpoint-nya adalah sebuah data warehouse, jadi kualitas data yang lebih tinggi itu akan terjamin. Dan waktu yang diperlukan ketika misalnya data itu dibutuhkan untuk pembuatan laporan atau misalnya analisa lebih jauh itu mungkin bisa lebih optimal. Nah, data pipeline sendiri itu sebenarnya punya beberapa komponen. Kalau di sini dilihat ada 8 komponen dari data pipeline. Yang pertama itu origin. Origin itu menandakan sebuah
uh, source ya, source di mana data itu berasal. Nah, yang kedua ada destination, dari namanya kita udah jelas ini destinasi endpoint di mana data bakal berakhir di mana. Kemudian ada data flow. Data flow ini movement of data ya. Jadi bagaimana data itu bergerak dari satu endpoint misalnya ke endpoint lainnya. Kemudian ada storage. Storage ini lebih mengartikan lebih refer ke sistem di mana data itu berada di mana data itu berada ketika sedang dipindahkan atau dalam data flow, dalam movement-nya, kira-kira data ini akan bergerak dari storage mana ke mana, gitu. Kemudian ada processing. Nah, processing ini itu include aktivitas di mana kita ngelakuin ingestion, terus ada proses mungkin ada transforming, sama mungkin ada validasi. Pokoknya semua jenis processing data itu ada di sini. Kemudian ada workflow. Nah, workflow ini adalah kumpulan task-task yang membentuk satu alur dengan aliran. Jadi task-task yang saling terhubung dengan sifat sequence of process. Kemudian juga ada monitoring dan teknologi. Nah, kalau di Tada sendiri, kita tahu kita punya 3 platform. Ada Tada Wallet, terus ada Tada Partner, sama Insight by Tada. Nah, ketiga platform ini juga mencangkup beberapa pelayanan yang diberikan oleh Tada, mulai dari membership, referral, corporate card, fulfillment, terus ada integration, dan lain sebagainya. Nah, dari 3 platform dan banyaknya pelayanan yang diberikan oleh Tada ini, sebenarnya kan di sisi belakangnya juga ada beberapa back-end service ya. Seperti yang kita mungkin ketahui, kalau Tada itu kan kita menggunakan microservice. Jadi ada beberapa microservice yang ada. Nah, di tiap microservice ini dia punya data point sendiri kan, atau mungkin database-nya sendiri. Nah, jadi tiap service pasti akan mengenerate sebuah data yang nantinya masuk ke dalam sebuah database yang bentuknya itu adalah OLTP. Jadi dia bentuk database-nya adalah transaksional. Nah, dari banyaknya data point ini nantinya akan kita consolidate atau akan kita gabungkan datanya ke dalam endpoint kita, data warehouse, dengan menggunakan data pipeline. Nah, untuk arsitekturnya sendiri sebenarnya kita udah mulai ada tim data itu sebenarnya udah dari 2018 ya. Nah, ini adalah dan perubahan arsitekturnya itu udah kita udah ngubah sekali perubahan dari arsitekturnya. Nah, kalau dilihat di sini adalah previous arsitektur yang ada. Jadi di sini ada 5 layer. Yang pertama source layer, ada staging and transformation layer, kemudian ada data warehouse layer, sama visualization layer, sama orchestration layer. Nah, kalau dilihat di sini source layer-nya itu cenderung RDS ya, PostgreSQL. Kemudian masuk ke staging layer, data-data dari source ini akan di-ingest ke staging layer-nya, which is adalah RDS juga, PostgreSQL. Kemudian di situ ada proses transformasi, kemudian baru setelah proses transformasi itu selesai, datanya akan ditarik ke data warehouse layer. Nah, data warehouse yang kita pakai adalah Redshift. Kemudian dari Redshift ini baru nanti datanya akan dikonsum melalui visualization layer, atau akan dikonsum oleh visualization layer itu ada Tableau sama Holistic. Nah, untuk orchestration layer-nya dulu karena Holistic adalah itu platform yang menyediakan proses ETL juga, jadi kita orchestration layer-nya kita waktu itu menggunakan Holistic juga. Nah, dari arsitektur ini sebenarnya ada beberapa kelemahan. Jadi kalau dilihat sebenarnya nggak ada data pipeline karena platform Holistic sebenarnya hanya menyediakan kayak tools untuk
untuk kita ngelakuin proses ETL aja. Jadi dia mengekstrak data dari satu database ke database lain, kemudian kita ngelakuin proses transformasi di database itu sendiri, baru nanti dari setelah selesai transformasi itu, baru kita ekstrak lagi dari satu database ke database lain. Kemudian untuk memanage dependensi antar task itu jadi sulit. Jadi untuk dari sisi skema nih, dari sisi skema database sendiri, sebenarnya berbeda nih antara data warehouse dan transactional database. Jadi ketika kita melakukan penarikan data dan penggabungan data ke data warehouse, sebenarnya kita kan ada proses transformasi dan perubahan skema itu sendiri. Nah, proses transformasi itu akan dibentuk dari sebuah task-task atau subtask-task kecil. Jadi ketika kita menggunakan holistic, itu untuk memanage task-task kecil itu jadi agak susah. Jadi kita nggak bisa ngelihat pattern dia, sequence-nya dari mana ke mana. Gitu. Kemudian data lake kita nggak berfungsi secara fungsional, ya. Karena kita cuma narik dari satu database, terus kita pindahin ke database RDS staging, kemudian dari RDS staging itu kita langsung tembakin ke Redshift. Jadi data lake kita sama sekali nggak kita pakai. Nah, dari kelemahan-kelemahan ini, tim data coba untuk merombak arsitektur yang ada. Seperti ini. Jadi, ini adalah arsitektur yang kita gunain sekarang. Jadi, kita gantiin peran holistik itu dengan Airflow, kemudian menambahkan Pentaho. Terus, kita juga include S3 sebagai data lake kita. Nah, dalam arsitektur either yang previous sama present itu, kita juga ngelakuin proses ETL atau ELT ya. Nah, kalau termnya di sini, kita untuk proses ETL dan ELT-nya itu dibantu oleh Airflow dan Pentaho. Nah, kalau di side to side-in, kira-kira dari arsitektur yang lama dan yang baru, ini bisa dilihat ada beberapa penambahan dan perubahan ya. Misalnya, dari source layer sendiri itu kita ada penambahan dari Google Cloud Platform atau dari Firebase ya. Nah, ini untuk data-data biasanya event application. Nah, itu untuk source layer ya. Untuk di staging layer, sebenarnya staging layer dan transformation sebenarnya kita nggak ada perubahan sama sekali. Jadi tetap kita pakai RDS Postgre. Kemudian dari sisi di data warehouse-nya, kita di sini kita tambahin jadi ada data lake juga. Jadi di sini sebenarnya data lake and data warehouse layer. Jadi kita tambahin S3 di situ. Baru dari S3 kita baru copy datanya ke Redshift. Lalu untuk visualization layer-nya, di situ kita ada penambahan metabase ya. Nah, mungkin perubahan yang paling besar itu terjadi di orchestration layer-nya. Di sini kita merombak semua yang tadinya dikerjakan oleh holistic, jadi kita ubah semua, kita pakai Airflow sama Pentaho. Nah, untuk proses ETL atau ELT-nya sendiri yang terjadi di arsitektur yang sekarang itu kayak gimana? Jadi untuk proses extract transform load-nya, di sini step pertama itu, jadi data yang ada itu diekstrak dari source table menggunakan Pentaho. Jadi semua datanya itu disimpan di in memory oleh Pentaho. Dan job Pentaho ini di-trigger atau dipanggil menggunakan Airflow operator. Itu data yang sudah ditransform menggunakan Pentaho, kemudian akan di-load menuju RDS Postgre. Ini bentuknya udah ke dimension dan atau fact table biasanya. Kemudian setelah disimpan ke RDS yang sudah di ini, baru datanya dipindahkan ke Redshift via S3. Jadi datanya kita load dulu ke S3, baru dari S3 datanya kita copy comment ke Redshift. Nah, sedangkan proses ELT-nya atau extract load transform-nya itu seperti apa? Jadi
sama datanya pertama kita extract dulu. Ini menggunakan jawabnya di-trigger oleh Airflow operator. Jadi setelah ditarik oleh Airflow operator, datanya bakal langsung di-load ke Redshift. Jadi dia nggak ada nyimpen data di in-memory lagi. Semua datanya langsung jatuh ke database. Baru setelah dari database itu, kita transform datanya menggunakan performance database-nya. Jadi kita transform setelah dia terbentuk table dimension atau fact table-nya, baru kita load ke S3, kemudian kita copy ke Redshift. Nah, sebenarnya penggunaan ELT atau ETL itu sebenarnya bedanya apa sih? Nah, kalau ETL biasanya karena dia mengharuskan menampung data di in-memory, which is berarti akan memakan resource memori dari servernya, itu biasanya ETL itu lebih ke data-data yang sifatnya lebih sedikit dibanding proses yang ELT. ELT ini biasanya dia dulunya sebenarnya berjalan batch, datanya batch. Cuma untuk yang ETL itu biasanya datanya lebih sedikit ketimbang yang proses ELT. Nah, di sini mungkin ada comparison script ketika kita mengakses atau melakukan analisa atau aggregation level OLTP atau OLAP. Nah, di sini saya coba ambil salah satu sampel data yang kita punya. Nah, ini menghasilkan return result yang sama ya, kalau dilihat. Kemudian dari sisi penulisan scriptnya sendiri itu berubah dari 51 row ke 14 row saja. Kemudian dia juga reduce query time ketika kita langsung mengakses dari OLTP itu butuh 16,857 second. Sedangkan ketika kita compare dengan data warehouse yang ada atau data yang sudah kita olah itu menjadi 0,088 second. Nah, ini berubah 190 kali lebih cepat ya. Nah, di list of teknologi dari data pipeline yang kita punya, itu yang pertama di source layer-nya ada RDS, Postgre, kemudian ada Firebase, ini ada live action event yang seperti saya bilang tadi. Terus ada MongoDB juga. Kemudian untuk staging atau transformation layer-nya, kita masih tetap sama, ada RDS Postgre. Kemudian di data lake atau data warehouse layer-nya, di situ ada S3 dan Redshift. Dan di visualization layer, itu ada Tableau, Holistic, dan kita ada nambah Metabase di situ. Nah, untuk orchestration layer-nya itu ada Airflow dan Pentaho untuk proses ETL-nya. Nah, ketika perubahan arsitektur ini kita kerjain, ada beberapa challenge ya yang kita dapat. Yang pertama dari bisnis continuity, karena Tada sendiri kan bisnisnya berkembang ya, produknya juga terus bertambah. Jadi kita kita kan juga udah punya beberapa job yang mungkin perlu di-maintain atau perlu di-optimize. Nah, jadi karena bisnis Tada sendiri growing dan produknya juga mungkin lebih banyak dan kebutuhan akan data itu, requirement data juga tiap hari mungkin jadi lebih bervariatif dan lebih banyak. Nah, jadi itu jadi challenge tersendiri sih untuk tim data sendiri. Kemudian ada yang kedua itu managing cluster ya. Cluster di sini lebih ke cluster airflow-nya sih. Jadi untuk memanage, untuk membuat kira-kira airflow ini clusternya siap untuk production atau enggak, itu juga jadi challenge tersendiri. Dan terakhir itu Airflow itu kan mungkin baru untuk tim datanya sendiri. Jadi untuk belajar lagi tentang Airflow itu juga jadi challenge tersendiri untuk kita. Nah, terus apa sih ke depannya yang mungkin bakal kita lakuin? Yang pertama, kita punya concern dari sisi data cataloging ya. Mungkin kita lagi coba cari tools atau cari gimana baiknya kira-kira untuk melakukan data katalog. Jadi data katalog ini adalah metadata untuk data kita sendiri. Jadi kita tahu misalnya
untuk satu table transformasi kita kira-kira informasi table itu seperti apa gitu. Kemudian kalau dilihat dari arsitektur yang sekarang, itu sebenarnya untuk data processing kita masih menggunakan either server Airflow untuk proses ETL atau ngebebanin ke database. Nah, di sini kita juga lagi coba cari research kira-kira betternya untuk data processing itu gimana sih? Apa kita harus buat cluster terpisah lagi atau seperti apa? Itu juga mungkin lagi kita research juga. Kemudian yang terakhir adalah real-time streaming data pipeline ya. Mungkin ini kebutuhannya untuk real-time analysis. Ini kita juga lagi coba research untuk kira-kira gimana betternya pengaplikasiannya ke TADA sendiri. Seperti itu. Mungkin segitu aja ya. Mungkin singkat aja. Dan mungkin cuma ini gambaran besarnya doang. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada tertarik akan satu tools atau satu pembahasan, mungkin ntar kita bisa bahas lebih lanjut lagi sih di next kesempatan. Gitu. Thank you. Kira-kira ada yang mau ditanya? Nah, ini nih, Dra. Yang itu. Enakan jadi data engineer atau data analis? Enakan jadi data engineer? Tergantung ya. Mungkin ini dulu deh. Tergantung Mungkin sih. Kalau dari kasih perbedaannya dulu, data engineer itu apa, data analis itu kayak gimana gitu. Kok diem? Oke. Sebenarnya ada suara gue kan? Iya, ada. Sebenarnya kan data engineer sama data analis ini sebenarnya udah pernah dibahas juga kan sama Zen di tertib sebelumnya ya. Cuma mungkin ada yang lupa atau apa. Kalau terusnya data engineer atau data analis, mungkin menurut gue sendiri, kalau data engineer itu lebih condong ke kayak building untuk data platformnya kayak gimana. Terus kayak misalnya lebih ke arsitektur atau penarikan datanya mau seperti apa, kayak gitu sih. Kalau data analis mungkin condong lebih ke penelusuran kira-kira dari data yang ada itu insight apa yang mau dibawa. Kayak gitu, lebih ke analytical thinking-nya yang lebih dipakai gitu. Gue nggak bilang kalau data engineer itu nggak ada analytical thinking-nya sama sekali. Jadi sebenarnya dari data engineer sendiri itu ada proses analytical thinking-nya juga, tapi mungkin nggak sebetter data analis gitu sih. Jadi intinya sih balikin lagi ke si yang penanya ya, dia mau prefer yang mana gitu kan? Iya betul, lebih condong kemana? Gitu. Oke. Kalau siap. Terus pertanyaan berikutnya, ada rencana untuk implementasi machine learning model nggak di TADA? Kalau iya, ada bayangan atau rencana kira-kira machine learning model apa yang mau dibikin? Gimana tuh? Kalau untuk machine learning sebenarnya planning matangnya sendiri belum ada. Mungkin cuma baru kayak obrolan-obrolan ringan aja sih, kayak bakal ada machine learning. Cuma untuk planning matangnya sih kita belum ada. Jadi untuk apa? Rencana kira-kira machine learning model apa yang mau dibuat itu mungkin kita sendiri belum bisa jawab karena emang belum ada planning matangnya juga sih dari tim datanya sendiri. Gitu. Oke. Jadi belum bisa dibikin ya untuk yang sekarang. Oke. Terus mau coba-coba ke data. Ada web khusus nggak untuk rekomendasi buat belajar kayak gitu? Terus harus ada tutor emang ya? Maksudnya mungkin harus ada mentornya, nggak bisa otodidak mungkin sih. Gimana jawabannya? Kalau dari gue sendiri, mungkin web atau apa itu biasanya gue lebih, kalau web mungkin gue lebih ke Medium ya. Biasanya kan Medium itu orang nge-share kayak use case dia kayak gitu kan. Kemudian kan di situ orang ngomongin kira-kira isu-isu di company ini gimana, terus cara handle-nya gimana. Nah, biasanya gue banyak belajar dari baca-baca Medium sih. Nah, terus harus ada tutor emang. Kalau menurut gue tergantung orangnya lagi. Kira-kira dia orangnya tipe belajarnya
yang bisa otodidak atau emang butuh kayak semacam itu. Kalau Oke. tutor ini maksudnya tutorial ya? Ya Tutorial mungkin ya mungkin ya. tutor atau mungkin juga tutor orangnya gitu, Tutorial harus ada mentornya gitu, atau kalau gimana? tutorial mentor kan baik lagi sebenarnya ada orang yang bisa aja dia belajar otodidak atau memang ada orang yang butuh mentor kan. Nah Mhm. itu dibalikin lagi ke orangnya. Cuma kalau dari sisi tutorial sendiri itu sebenarnya perlu-perlu aja. Karena kan kita nggak Ya. bisa langsung tahu kan kalau kita nggak ngeliat gimana sih how to do-nya kayak gitu. Untuk proses ekstrak atau load ke satu data point ke data point kira-kira gimana sih? Kita kan perlu lihat juga Iya betul kayak gitu sih, sih. heeh. Tapi Medium bayar Ndra, $5. Gue bayar sih. Ih, Tapi kan hebat. ada yang gratis gratis gitu loh. Oke. Nah terus, ini dulu deh, selain Hmm. Redshift, tools non-open source, atau istilahnya yang berbayar, yang dipakai di Tada tuh ada apa aja sih? Oke. Kalau di arsitektur tadi sendiri itu sebenarnya hampir semuanya kan kita pakai AWS Oke. ini ya, Hmm. AWS Ada Service. Mungkin RDS, Redshift tadi kan, iya. mungkin yang dari sisi open source doang itu cuma yang Airflow, Pentaho, sama Metabase. Itu yang lainnya berbayar sih, kayak gitu. Oke, Dan kayak dari Tableau gitu Airflow, berbayar ya? iya betul. Dan dari Airflow dan Pentaho-nya sendiri atau Metabase sendiri itu kan sebenarnya kita juga eh, bikin dia on top of AWS service kan, which is Heeh, EC2 atau Elastic Beanstalk itu. oke. Terus tadi tuh saya lihat kan slide-nya kok nggak ada MongoDB di data source-nya, Ndra? Emang belum di ini kah? Iya, Atau gimana? kelupaan gue. Sorry. Oh. Nah, terus nih ada robot nih. Apakah teknologi machine learning mengancam pekerjaan Anda? Waduh, serem juga Ya, nih. banyak sih topik kayak gitu. Maksudnya di grup juga kadang jadi beberapa perbincangan kayak gitu. Cuma mengancam pekerjaan Anda atau enggak sebenarnya enggak ya harusnya. Ya, Emang banyak tools-tools yang kayak mempermudah kerjaan data engineer kayak misalnya ada kayak DBT, terus ada juga Dremio, kayak gitu sih banyak. hmm. Cuma dari sisi mengancam pekerjaan sih harusnya sih enggak ya. Soalnya Jadi, kan untuk building data platform atau itu apa sih, building ya, data platform atau arsitektur sendiri itu atau nyelesain satu case itu sendiri itu menurut gue tetap butuh kreativitas dari seorang data engineer juga sih gimana ngeliat kasusnya oke. kayak gitu. Jadi masih aman lah ya. So far sih aman ya, gue Ini nggak tahu nextnya 2030 gimana. masih aman ya. Oke, lanjut. Untuk preprocessing data yang sendiri, apakah sekarang fully automated atau ada preprocessing data secara manual juga? Untuk yang sekarang berjalan overall sih kita udah automated. Jadi Mhm. semuanya untuk proses kayak engagement data terus transformasi segala macam itu kita udah automate. Kecuali mungkin ada kayak requirements yang dadakan yang tiba-tiba datang yang harus dikerjain secara manual itu baru kita processingnya secara manual. Oh, Gitu. tapi banyaknya udah otomatis ya? Overall sih udah automate. Oke. Terus untuk yang real time streaming data pipeline, rencananya mau pakai tool apa? Dan kenapa Tada perlu real time streaming data pipeline? Hmm. Oke, kalau dari terms analitiknya mungkin gue nggak bisa terlalu banyak ngejawab ya. Kayak kebutuhan analisa untuk data real time data itu kayak gimana. Hmm, Cuma yang terjadi itu oke, gue mungkin jawab dulu dari toolsnya ya. Toolsnya mungkin ya. yang sekarang kita lagi coba mau research itu DBzium, DBzium ke Kafka. Jadi Apa kita tuh ada Kafka? ya apa sih Kafka. Jadi kita ada kemarin ada research soal kayak uh, RDS yang kita pakai kan Postgre kan. Heeh. Dan Postgre yang 9,4 ke atas itu sebenarnya dia udah nyediain WAL, Wollock. Jadi semua kayak DML itu kecatat semua kayak inserting data, update data, delete data itu sebenarnya kecatat di Oke. Wollocknya. Oh, I see. Jadi dengan DBC ini sih diharapin jadi
tiap kali ada perubahan data atau informasi yang masuk akan langsung otomatis kesinkronize sama database staging kita. Cuma kita masih proses POC sih, proof of concept-nya kayak gimana, kira-kira emang bisa diterapin atau enggak, gitu. Oke, kejawab ya Kalau ini ya. Masih ada. Lanjut. Kalau dan kenapa perlu real time streaming, mungkin dari sisi gue mungkin akan ngomong dari sisi data engineer ya. Kalau dilihat dari datanya itu, kita kan ada beberapa kali kayak ada proses pengambilan data tanpa adanya perubahan di updated ad-nya. Jadi somehow ini bikin kita bingung juga sih. Kayak kemarin datanya segini, terus besoknya ada perubahan, tapi update ad-nya nggak ke-record. Nah kayak gini sih. Dari kasus ini kemarin gue kepikiran apa harus di streaming aja, jadi nggak tergantung sama update data lagi. Jadi kita langsung baca ke lognya gitu. Oke, kejawab ya yang ini. Kemudian gimana sih cara ngatasin data kotor ketika lagi proses data? Apakah perlu trial and error? Oke, data kotor itu kan sebenarnya kalau di Tada sendiri itu lebih kebanyakan di sisi kayak dummy ya, which is itu udah ada flag-nya yaitu namanya sendiri. Jadi kita tinggal filter namanya. Mungkin case-nya kalau misalnya data kotor itu dalam bentuk misalnya data type, biasanya kan kita ada penyamaan juga kan, cleansing data itu kayak ada penyamaan data type gitu juga. Itu biasanya kita profiling dulu sih, kira-kira dari source-nya apakah misalnya ketika mau dikonsolidate apakah tipe datanya sama, kayak gitu. Kalau nggak sama berarti harus disamain dulu ke jadi satu tipe data yang fixnya, itu sih. Cuma kalau untuk data Photores di Tada sendiri kan kita tinggal filter kayak name not like dummy atau uptest atau apapun gitu kan, gitu sih. Oke, kejawab ya. Terus menurut bayangan kamu sendiri, data pipeline atau data infrastruktur yang perlu dipunyai Tada tuh kayak gimana sih? Kalau sekarang sih sulit nih pertanyaannya. Sebenarnya kalau dilihat dari kebutuhannya sendiri, data pipeline kita kan terkadang juga kayak somehow dia ada error, masih ada beberapa error gitu kan. Terus untuk ketersediaan datanya sendiri, kita masih H-1, which is ketika misalnya klien atau user ingin melihat data yang sekarang itu nggak, untuk yang current state atau kondisi yang data per hari ini itu nggak bisa langsung ke data warehouse-nya. Gitu sih. Mungkin bayangan data infrastruktur mungkin udah terpenuhi sih dari sisi data source, terus ada mungkin dari sisi data processing itu juga ada sendiri, terus ada dari sisi orchestration-nya ada sendiri, gitu sih. Cuma ini open discussion aja sih kira-kira mungkin gimana. Soalnya kita sendiri kan masih growing terus ya, kira-kira untuk arsitekturnya mana yang fit untuk ada. Gitu. Oke, berarti kalau punya saran gitu tinggal kontak. Iya, boleh banget aja. Boleh banget. Oke. Nah, terus yang tadi tuh tutor itu maksudnya mentor katanya. Oh, iya. Itu depends on kamu sih, Dek, berarti. Gue nggak tahu nih siapa. Oke, kejawab ya, Dek ya. Kalau kita mau minta data ke tim data ribet gak sih? Kadang kita butuh datanya komparasi gitu. Depends on case-nya juga ya, data ribet atau enggaknya. Kadang kalau emang case-nya baru dan emang jarang diminta, biasanya mungkin kita akan butuh waktu agak lebih lama untuk profilingnya juga kan. Kira-kira udah bener atau enggak, terus dari sisi datanya valid atau enggak gitu sih. Jadi depends on use case-nya sih, kasus ininya gimana. Iya, kalau misalkan minta list dari tabel GCI user ya gampang kan? Gampang banget itu. Oke,
Terus Tada kan bisnisnya selalu berkembang. Bagaimana proses ETL yang sekarang bisa mengatasi perkembangan yang terus terjadi? Adakah metode khusus yang dipakai? Untuk proses ETL sendiri kita masih dari sisi data kita kita grow terus ya. Mungkin yang bisa dioptimas itu dari segi penarikan datanya, kira-kira ada either ada cut off, kira-kira mau data per berapa hari ditarik atau apa. Bisa juga uh, oh, itu dari sisi data. Nah, dari sisi table structure sendiri kan beberapa kali kayak ketika kita ngerilis produk baru, kita ada menambahin kayak satu struktur atau satu kolom di satu tabel tertentu gitu-gitu kan. Yeah. Nah, biasanya kan hal ini juga bakal bikin error ketika proses ETL-nya nih. Makanya kemarin kita sempat ada proses untuk cek table structure-nya dulu sih. Kita compare antara di source dan di destination itu kira-kira sama atau enggak. Terus kalau nggak sama, ternyata ada penambahan nih, kira-kira apa yang nambah, kayak gitu. Jadi bisa langsung otomatis ditambahin kayak gitu. Oke, kemudian nih, dari sisi security data, apa yang Tada punya sekarang sudah aman? Ataukah ada yang belum aman atau apa gitu? Kalau jujur, kalau dari sisi security sendiri, ini jarang banget gue sentuh sih. Jadi mungkin dari sisi data sendiri, mungkin yang sekarang kita lagi terapin itu kan kita lagi coba buat data governance ya. Jadi kira-kira data A, B, C ini peruntukannya untuk user yang seperti apa aja kayak gitu. Terus dari sisi kayak misalnya phone number atau data-data yang emang sifatnya rahasia untuk orang, biasanya kita kasih misalnya phone number kita show berapa karakter dari depannya aja gitu. Okay. Terus untuk yang misalnya automated report juga sekarang kita coba untuk tiap kali automated report ke klien itu kita encrypt datanya gitu sih. Paling mungkin sisi security yang kayak gitu. Cuma untuk kayak dari sisi server itu gue agak nggak pernah nyentuh juga sih dari sisi server atau kayak gitu. Oke. Apakah data kita termasuk big data? Kalau dari sisi termasuk big data atau enggak, sebenarnya untuk memenuhi kriteria big data itu kan dia harus memenuhi 3V ya, volume, velocity, sama variety kan. Yeah. Dari sisi, menurut gue sendiri, dari sisi volume itu kita belum termasuk big data sih, karena dari total transaksi yang masuk ke kita itu masih tergolong kecil ya. Itu dari opini gue sendiri ya. Berarti belum termasuk? Kalau menurut gue sih belum termasuk sih. Terus juga kayaknya big data kan lebih ini lagi ya, kayak ada Hadoop, terus apalah gitu. Itu kan lebih ke teknologinya. Cuma dari sisi data sendiri, kalau ngomongin big data kan berarti lebih bervariatif nih, lebih variasi. Ada aja mungkin ada data log, ada data dari log server, log web atau apa. Terus mungkin ada juga data-data dari kayak kita nge-crawling kayak misalnya sosial media atau berita atau apa gitu. Jadi lebih bervariatif. Oh, I see. Nah, terus nih, masih relate nih. Tolak ukur big data tuh apa sih? Kalau saya sendiri sih, kalau gue sendiri sih ngeliatnya biasanya based on 3V itu ya, volume, variety, sama velocity-nya. Kira-kira volumenya udah termasuk kriteria gitu atau enggak, terus dari variety-nya kira-kira masuk atau enggak, gitu sih. Oke. Ini udah. Apakah kamu pernah dikomplain oleh klien kalau ada report yang menurut mereka salah? Apa sih yang lu biasanya lakuin gitu kalau dapat komplain dari klien? Komplain pasti ada ya. Namanya manusia pasti nggak selalu benar. Jadi mungkin ketika ada komplain, mungkin sebenarnya kan untuk provide report sendiri kita di stage awal itu ada kayak gathering requirements dulu. Kira-kira requirements report itu mau seperti apa? Mungkin ketika ada komplain, mungkin ada misperception atau miscommunication antara user sama ini, jadi datanya
nggak sama atau nggak ini ya. Itu sih. Oke, kejawab ya nasi campur. Terus, wah nasi campur lagi nih. Ini dulu ya. Apakah ada contoh case data yang kita punya sukses untuk tim marketing? Apakah ada contoh case data yang kita punya khusus untuk marketing? Ini gue belum bisa jawab sih. Oke, mungkin ini jadi PR boleh nggak? Boleh. Nasi Yang campur. nanya Jeffrey aja ya, Jeffrey Hendra maksudnya, jangan Jeffrey saya. Oke, boleh. Terus ada dari Gado-Gado. Programming language apa sih yang bagus buat data? Kan ada Python sama R tuh. Kelebihan sama kekurangannya apa aja? Soalnya kan di luar sana juga banyak tuh perdebatan, bagus Python, bagus R gitu. Nah, kalau menurut lu itu gimana gitu? Kalau dari sisi programming language, sebenarnya kan tiap orang beda-beda ya. Bisa aja orang udah nyaman di satu programming language, akhirnya ya udah di situ aja gitu. Kebanyakan orang pakai Python itu lebih ke karena Python itu lebih mudah untuk dipelajarin. Sama lebih mudah juga untuk dipelajarin kan. Kalau dari sisi data engineer sendiri, sebenarnya programming language yang bagus itu sebenarnya lebih ke Java programming sih mungkin ya. Atau ke Scala. Kalau Python itu biasa identik lebih ke data science, karena di situ dia udah nyediain kayak library machine learning segala macam kan, jadi dia tinggal pakai aja kayak gitu. Cuma dari sisi data engineering sih biasanya lebih condong ke either Scala atau Java sih. Atau mungkin Kotlin juga bisa. Ya mungkin ya. Soalnya kan JVM juga tuh. Terus diriku pernah bikin data pipeline real time untuk crawling berita terbaru di Detik. Tapi akhirnya ketahuan dan IP-nya kena ban. Ada trik khusus nggak? Gue lupa sih. Sebenarnya ini pernah juga. Ini dulu gue juga pernah ngelakuin satu project sih untuk crawling berita sama temen gue, dan itu untuk kayak sentimen analisis ketika lagi Pilpres. Jadi 2018 ya. 2018. Pilpres itu 19. Iya, sebelumnya. Jadi kan udah masa kampanye dari tahun sebelumnya kan. Jadi kita coba crawling untuk sentimen analisisnya. Nah, ada satu website juga sih yang kayak ada satu website yang kita crawling terus sampai servernya down kayak gitu karena request terus ya. Iya. Kayaknya sih harus, kalau kemarin sih kayaknya kita jedain sih. Jadi nggak dia nge-request tiap beberapa detik atau tiap berapa detik gitu sih. Jadi nggak terus-terusan nge-request itu. Mungkin ya. Kalau kita gimana? Kalau dulu sih kita kayak gitu. Jadi kita ada jeda waktu berapa second. Kasih delay gitu ya. Dan berita itu kan nggak tiap milisecond diupdate terus kan. Pasti ada jeda waktunya juga. Iya. Jadi sesuaiin aja sih sama kira-kira apa yang mau di-crawling. Kecuali kalau misalnya di-crawling Twitter itu kan orang Indonesia kan suka bacot kan. Jadi mungkin lebih banyak tuh bisa di ini. Itu sih. Jadi dikasih delay. Orang yang digratiskan. Bukan saya, Pak. Ini Pak Praja ya. Sepertinya. Berapa lama proses menarikan data raw ke warehouse sampai siap pakai oleh klien? Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama tuh? Depends juga on case-nya. Kalau emang dari proses awal dari awal kita gathering requirement itu mungkin untuk skala project yang besar mungkin butuh sebulanan atau lebih gitu sih. Jadi untuk ini semuanya depends on case sih. Jadi kayak gitu. Untuk yang lebih simple kita bisa kerja lebih cepat, mungkin bisa sehari atau 2 hari. Gitu. Kalau mungkin datanya lebih kompleks lagi dan perlu untuk proses validasi lebih jauh, mungkin bisa jadi seminggu atau 2 minggu kayak gitu sih. Ini nih indexing nih. Kalau indexing sebenarnya kan tiap kita build query itu kan sebenarnya harus dipastiin kita udah explain di query itu kan kita bisa explain plan kan. Jadi kita benar-benar lihat kira-kira query kita itu costnya berapa. Nah dari cost itu kan ketahuan tuh kira-kira mana sih yang bisa di-index atau mana sih yang butuh di-index ketika
ternyata ada satu S join atau ketika query itu ada satu yang cost gede, itu kan bisa kita cek lagi tuh, kita bisa profiling lagi datanya kira-kira gimana sih bagusnya, apakah di indeks atau gimana, atau mungkin di partisi atau gimana, gitu sih. Oke. Perbedaan query paling signifikan buat tiap di BMS yang digunakan kira-kira apa selama ini? Misal biasa pakai Postgres, terus ada data di store di SQL server atau di Oracle database. Gimana tuh? Kalau di OLTP sendiri kan sebenarnya dia lebih prosesnya untuk transactional databases ya. Jadi untuk misalnya kalau kita ngelakuin analytical itu mungkin agak nggak sesuai. Oke. Kalau perbedaan query paling signifikan itu mungkin gue belum pernah sih nge-benchmarkin tiap-tiap database kayak Postgre itu gimana, SQL Server itu gimana, Oracle itu gimana. Meskipun gue udah pernah pakai ketiganya, tapi gue belum pernah benar-benar kayak di pairing untuk benchmarking gitu. Kira untuk data segini dengan setting up memori atau CPU yang sama, kira-kira mana yang lebih bagus itu gue belum pernah sih. Mungkin ini bisa jadi PR. Mau benchmarking nih. Mantap, mantap. Ada saran nggak buat dashboard Yustada biar query-nya makin ngebut? Kenceng. Ya, sama kan. Ada saran enggak? Ada saran enggak? Kalau yang gue lihat sebenarnya kan dashboard kita itu sebenarnya peruntukannya untuk lebih ke udah visualisasi ya, which is berarti ada aggregation segala macam, dan itu include data-data historical. Jadi mungkin nextnya bisa mungkin bisa akses aja, bisa dari data warehouse saya sih untuk provide data-datanya dashboard. Cuma untuk planning sampai ke situnya mungkin itu butuh beberapa step juga. Kira-kira baiknya langsung pindah atau kayak gimana kan? Gitu. Jadi mungkin butuh perencanaan juga sih kalau emang aksesnya ke data warehouse. Oke. Nah, terus soalnya kalau dilihat sendiri di dashboard itu kan sebenarnya ada funnel ya. Iya. Ada funnel, ada ini funnel. Sebenarnya kalau dari gue sendiri, funnelnya jadi agak aneh sih ketika lu harus ada parameter time 3 bulan doang gitu. Jadi kan fungsi funnel itu kan sebenarnya bisa ngelihat analisa dari awal sampai yang kita mau lihat kan. Nggak cuma sebatas per periodik 3 bulan gitu. Jadi agak aneh sih menurut gue. Gitu. Cuma open discussion aja ya. Oke. Kok ada gue? Nah, dari lu sendiri nih, lama-kelamaan data akan semakin besar yang kita punya. Sebaiknya bagaimana? Apakah data lama perlu dibuang jika sudah tidak dipakai? Misalkan iya, data 5 tahun kemarin di archive kita. Kalau dari sisi data warehouse sendiri sih, kita nggak ada pembuangan data ya. Jadi data warehouse sendiri itu kan menyimpan historical data kan. Jadi dia bisa analisa dari awal data itu masuk. Kalau dari sisi data warehouse, kita nggak nyaranin untuk ada pembuangan data. Cuma kalau dari sisi OLTP sendiri, mungkin kalau emang datanya udah nggak kepake dan emang bisa dibuang karena ngebawa dari server, mungkin bisa aja. Kayak gitu sih. Cuma kan depends lagi nih, belum tentu ketika dibuang ternyata ada satu data yang baru, ternyata dia dependensi ke data sebelumnya. Ternyata datanya udah dibuang, itu kan harus dipikirin juga kan. Betul sih. Kayak gitu sih. Jadi nggak bisa, butuh planning sih, jadi nggak bisa langsung kayak kita buang data 5 tahun ke belakang, kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Oke. Jadi mesti dipertimbangin lagi. Terus gimana cara ngebersihin data-data kotor yang udah terlanjur masuk ke dashboard? Oke. Nah ini agak sulit. Data kotor ini seperti apa dulu nih? Biasanya kan kayak tadi yang gue bilang, data kotor itu kan banyak bentuknya kan. Bisa aja dari sisi data type-nya nggak benar, atau misalnya kayak value-nya nggak valid, atau kayak gimana. Mungkin kalau di dashboard itu kayak gimana data kotor, mungkin dari sisi relasinya kah, tapi relation antar datanya atau gimana sih. Jadi mungkin harus di profiling dulu lebih jauh gitu. Nah kalau udah terlanjur masuk, ya. Nah itu sih
kelemahannya juga langsung akses ke OLTP, jadi nggak ada proses validasi data lagi kan, jadi pure aja semua yang terjadi di transactional database itu masuk kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin proses extract transformation dulu, di situ kan mungkin kita ada proses validasi untuk kira-kira benar nggak sih terms datanya apakah diperbolehkan, misalnya satu kartu punya banyak relasi ke customer ID misalnya, atau sebaliknya kayak gitu sih. Jadi ada proses validasinya juga kayak gitu. Oke. Kemudian ya semangat Ndra buat eksekusi planningnya. Kita menunggumu. Bantuin juga dong. Iya. Terus gimana treatment data yang emang dari sumbernya udah salah atau anomali? Kayak kopi, Ndra. Apa? Ada anomali treatment data. Mungkin kalau belum sempat di show atau di present, akan lebih mudah kita treatment ini kan berarti either kita ngebenerin datanya atau mungkin kita exclude aja kan datanya. Kayak gitu. Jadi ada dua pilihan sih. Either emang kalau datanya bisa diperbaikin based on logic yang ada, kita perbaikin dan itu sesuai dengan bisnisnya, atau mungkin kalau emang udah hancur banget, ya udah kita exclude aja. Nah, masalahnya kan ketika kita tahu data anomaly ini ketika setelah kita present atau kita setelah di show ke user atau klien kan. Nah itu sih yang jadi masalah, karena nggak bisa tiba-tiba kita misalnya kita buang, nanti klien bilang kok datanya nggak sama lagi kayak gitu. Oke, karena udah jam 5, jadi Q&A kita tutup. Thank you, Hendra.